off. Sekarang kita kontak, kondisi kontak on. Kita matikan dulu untuk lampu sen. Dia di situ turun angkanya 12,13. Nah, setelah di starter dia angkanya turun sampai 3 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RP Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh, tapi tetap ganggu sing jomblo ae. Kali ini kita punya permasalahan motor Mio Sporty dengan kendalanya starternya kadang kuat kadang enggak, kayak gitu bro. Kita akan tes kontak. Di sini lampu sen masih menyala kayak gitu. Terus klakson memang tidak menyala, ini karena ada kerusakan. Tapi yang dipermasalahkan adalah starter. Nah, starternya kadang bisa kadang enggak, kayak gitu bro. Nah, ini bisa dipastikan bahwa akinya tidak kuat, kayak gitu. Kita akan buka aki. Kita akan cek apakah akinya rusak atau sekedar lemah. Untuk proses pengecekan aki bisa lihat videonya di sini. Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham, bro. Oke, di sini letak aki dari Mio Sporty ada di sini. Terus kita siapkan voltmeter. Kita setel untuk pengeceknya di angka 20 volt DC. Ketok, oke sip. Kutub plus kita kasih kabel merah dan kutub min kita berikan kabel hitam. Di situ ada angka 12,25 volt. Saya tak juga kontak. Posisi kontak off. Sekarang kita kontak, kondisi kontak on. Kita matikan dulu untuk lampu sen. Dia di situ turun angkanya 12,13. Nah, setelah di starter dia angkanya turun sampai 3 volt, kayak gitu bro. Ini bisa dipastikan bahwa kondisi aki dalam kondisi short, kayak gitu. Apakah harus diganti untuk aki sendiri? Kita perlu proses untuk ada beberapa tips untuk mendiagnosa bahwa aki ini memang harus minta ganti atau hanya perlu di charger atau perlu dilakukan perawatan, kayak gitu. Untuk Mio Sporty sendiri itu ada perawatan khusus karena akinya menggunakan sebagian besar aki basah, aki yang masih menggunakan air bro. Tak golek yopeng di sini. Jadi untuk pengguna Mio Sporty yang menonton video ini, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi agar Anda lebih dalam melakukan perawatan khususnya pada aki, kayak gitu. Pada saat motor Anda melakukan penggantian oli rutin setiap 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali, Anda sebenarnya diharuskan untuk mengecek air aki bro. Nah itu dia. Di sini terlihat air akinya benar-benar kering. Jika sampai kering seperti ini akan mengakibatkan umur aki akan jadi lebih pendek bro. Kayak gitu. Kadang pada waktu bulan pertama kita cek akinya, air akinya dia nggak berkurang sama sekali. Terus bulan kedua tahu-tahu sudah hampir setengah, kayak gitu. Untuk perawatan air aki dia harus di garis upper itu maksimal, terus minimal dia ada di garis lower, kayak gitu. Jadi di antara dua garis yang di sini itu adalah standar normal untuk air aki.
turun di bawah, dia akan mengurangi umur aki. Naik ke atas, dia akan menyebabkan airnya keluar. Pada saat motornya berjalan, air aki akan mendidih, kayak gitulah bro ya. Terus keluar dari selang pembuangan di sini. Jika selang di sini tidak ada selangnya, dia akan netes-netes di bodi, yang akan mengakibatkan netes di sasis dan sasisnya akan berkarat kayak gitu. Untuk aki sendiri kita akan cek apakah harus ganti atau kita tambah air akinya di batas upper. Setelah itu kita charger. Setelah di charger, kita bisa lihat apakah nanti starternya normal atau enggak. Kalau normal ya berarti akinya hanya butuh ditambah air aki. Kalau umpamanya starternya tetap lemah, itu kemungkinan terbesar harus ganti aki baru kayak gitu. Oke, setelah kita buka tutup akinya, kita gunakan air aki untuk mengisi. Ini yang berwarna merah bro, karena di sini benar-benar kering untuk kondisi air akinya. Kalau umpamanya baru segini air akinya, terus mau ditambah lagi, dia menggunakan air aki yang labelnya hijau kayak gitu. Untuk merek itu terserah mau pakai merek apa. Oke, sekarang kita akan isi air akinya. Mudah-mudahan ketok untuk batasan airnya. Alhamdulillah ketok. Nah, untuk batas pengisian air aki dia ada di situ bro, kira-kira bro. Ya, sip. Nah, kira-kira di situ. Nah, isikan semuanya sampai penuh. Umpamanya kelebihan ya bisa dibuang. Kalau umpamanya kurang bisa ditambahi. Bisa gunakan corong atau metode pakai selang seperti ini. Ya, dikit lagi. Set. Oke, saya lanjut untuk isi semuanya dulu bro. Oke, untuk proses pengisian aki sudah selesai, saatnya kita charger bro. Di situ warnanya hijau. Itu adalah lampu indikator untuk charger yang harga ini biar harganya piro ya, sekitar 150.000 kalau nggak salah. Yang merah dijepitkan di merah, di main, di plus sorry maksudnya. Terus yang hitam dijepitkan di main. Nah, kira-kira seperti itu, dan indikator di sini menyala merah kayak gitu. Nah, kita akan tunggu sampai indikator menyala hijau lagi, yang menandakan bahwa strom pada aki sudah full. Setelah full baru kita pasang di motornya, apakah bisa normal apa enggak. Kalau tetap enggak normal berarti kita harus ganti akinya kayak gitu. Perlu proses untuk mendiagnosa bahwa sebuah aki rusak, karena kita hanya melakukan metode cara manual kayak gitu. Ada cara-cara canggih dia menggunakan peralatan, tapi saya nggak punya alatnya. Intinya kayak gitu bro. Kita sambung lagi nanti pada saat akinya sudah full. Oke, di situ timbul gelembung-gelembung seperti ini bro ya. Ketok apa lagi? Nah, itu masih dalam proses charger, dan lampu indikator juga masih menyala merah. Kita tunggu sampai lampunya hijau. Oke, lampu indikator sekarang sudah menyala hijau. Itu seperti itu bro, berarti menandakan bahwa proses charger sudah selesai. Jadi kita lepas, terus kita pasang lagi tutupnya kayak gitu. Sekarang kita pasang pada motor, apakah starternya sudah bisa normal apa belum. Sekarang kita pasang bautnya yang sebelah saja bro ya, yang sebelah jangan dulu dipasang, karena kita akan ukur arus pengisiannya ya gitu.
Untuk arus pengisian seperti tadi kita akan tandanya ini di angka 20 volt. Sekarang kita akan hidupkan dulu motor ini. Tempelkan kabel busi. Kabel aki dengan kabel busi. Starter. Terus kita cek untuk arus pengisiannya itu di kabel aki ya, Bro. Kabel aki plus dan kabel main. Nah, di situ di angka pada waktu stasioner dia di angka 6,7 lah kira-kira. Setelah digas, nah, di angka 4, sekian. Itu normal. Karena motor ini hanya menggunakan starter pada saat hanya starternya saja yang menggunakan arus aki besar kayak gitu. Setelah motornya bunyi mungkin hanya klakson sekali-kali. Untuk lampu depan dia juga menggunakan arus langsung dari spool, sehingga untuk arus pengisian di RPM rendah 6 volt terus di RPM tinggi 4 volt dia tidak akan tekor. Seharusnya kayak gitu. Dengan perjalanan ya yang agak jauh lah, Bro, setiap harinya, Bro. Taruhlah sekitar 5 kilo atau 10 km jarak tempuh setiap hari. Nah, untuk permasalahan dari motor ini sendiri, ini dalam sehari dia hanya melakukan perjalanan mungkin 2 km saja. Sehingga pada saat di starter, arus aki dimakan oleh starter. Setelah itu belum sempat mengisi dengan sempurna, dia sudah mati lagi. Itu yang menyebabkan akinya tekor dan starternya nggak kuat lagi. Kira-kira kayak gitu. Terus untuk pengecekan berikutnya kita akan cek apakah turunnya terlalu tinggi apa enggak untuk pada saat akinya di starter. Di situ terbaca 12,54. Kita kontak on, terus di starter. Nah, di situ di angka 11 volt, 10 sampai 11 volt. Dan starternya juga enteng. Berarti untuk aki ini masih bisa dipakai dan nggak perlu diganti. Kira-kira kayak gitu, Bro. Oke, pekerjaan kita selesai. Hanya sekedar ngisi air aki dan dicas saja. Semoga video ini sedikit bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.